Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini ada informasi yang banyak ditanyakan ya oleh teman-teman guru, bahwasanya kenapa waktu pencairan tunjangan sertifikasi guru itu tidak sama meskipun SKTP-nya itu terbitnya di tanggal yang sama. Contohnya seperti apa? Jadi contohnya misalnya ada daerah A dengan daerah A itu SKTP-nya terbitnya sama ya, katakanlah di tanggal 6 sampai 7 Oktober. Kemudian ada di daerah B itu terbit juga di tanggal 6 sampai 7 Oktober. Nah, mana siapa dulu yang akan dicairkan SKTP-nya? Apakah di daerah A dulu atau daerah B dulu? Nah, pada video kali ini itu saya akan menjelaskan secara detail biar Bapak Ibu guru itu paham kenapa meskipun SKTP-nya itu diterbitkan di tanggal yang sama, tetapi kalau soal pencairan tunjangan sertifikasi gurunya itu kenapa tidak dicairkan di waktu yang sama juga ya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa bila Bapak Ibu guru ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan siswa, pegangan guru untuk mengajar juga, kemudian modul-modul PPG dan lain sebagainya, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Baik Bapak Ibu, tanpa panjang lebar, jadi yang pertama dulu, Bapak Ibu dulu harus memahami dulu alur penyaluran tunjangan sertifikasi guru di tahun 2025 ya. Kenapa saya tampilkan awal-awal biar Bapak Ibu guru itu paham ya. Jadi sekali lagi bahwa meskipun ya tunjangan sertifikasi guru itu diterbitkan di tanggal yang sama ya, misalnya antara daerah A dan daerah B, belum tentu kemudian Bapak Ibu guru akan mendapatkannya sama dengan daerah tersebut. Contohnya misalnya ya, untuk yang tahap 2 ini kan sudah dicairkan sejak Jumat kemarin ya. Jumat kemarin. Untuk yang tahap kedua itu untuk SKTP yang terbit tanggal 6 sampai tanggal 7 Oktober ya. Tepatnya kalau yang hari Jumat kemarin itu di tanggal 17 gitu ya. Jadi SKTP yang tanggal 6 sampai tanggal 7 itu mulai penyaluran tahap 2-nya itu adalah mulai tanggal 17. Dan itu sudah ada beberapa guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru triwulan ketiga untuk yang tahap kedua. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian saya yang terbit di tanggal 6 sampai tanggal 7 itu hingga tanggal 20 ini ya, atau bahkan 21 Oktober ini kok belum dicairkan gitu ya, atau belum ditransfer ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu guru harus memahami dulu alur penyaluran tunjangan sertifikasi guru. Nanti di next videonya saya akan menjelaskan berapa lama setiap alur pencairan tunjangan sertifikasi guru itu hingga sampai ke rekening Bapak Ibu guru ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu guru bahwa dalam juknis terbaru ya, Mendikdasmen nomor 4 tahun 2025, alurnya itu kira-kira seperti gini Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu perbaharui data di Dapodik dan BKN terkait dengan gaji pokok, kemudian beban kerja dan lain sebagainya. Nah, kenapa demikian? Karena ada banyak guru yang naik gaji ya. Nah, seperti itu, sehingga tim validasi itu perlu untuk mengecek one by one. Kemudian validasi dan penetapan pensi penerima di Puslapdik ya, dalam hal ini adalah SKTP ataupun SKTK terbit dengan persetujuan Dinas Pendidikan, artinya yang kemudian berubah menjadi kode 016 itu Bapak Ibu. Kemudian data direkomendasikan ke pembayaran keluar dari SIMBAR atau Sistem Informasi Manajemen Pembayaran berdasarkan data di Simton. Nah, selanjutnya Kementerian Keuangan itu menyalurkan langsung ke rekening guru sesuai dengan rekomendasi dan jadwal triwulan tanpa lewat kas daerah. Nah, kalau dilihat di sini Bapak Ibu, ya pada butir 3 sampai 4 inilah variasi waktu yang paling sering muncul ya. Ya, di mana meskipun SKTP sama-sama terbit, status rekomendasi di SIMBAR atau batch pembayaran dan proses bank bisa berbeda untuk masing-masing guru ya. Jadi dipahami untuk poin ketiga dan poin keempat ini Bapak Ibu ya, yang data rekomendasi pembayaran keluar dari SIMBAR sama Kemenkeu menyalurkan langsung ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, di sini itu memakan waktu yang cukup lama ya, berdasarkan dari urutan penerbitan SKTP ya, meskipun penerbitan SKTP-nya di tanggal yang sama gitu. Nah, selanjutnya itu adalah faktor teknis penyebab pencairannya itu tidak serentak ya. Jadi
faktor teknis yang membuat pencairan tidak serentak itu pertama ya ada validasi dan sinkronisasi data ya, baik di Dapodik, BKN, NUPTK, kemudian beban kerja jam mengajar, linearitas dan lain-lain. Nah, sedikit perbedaan, misalnya jam mengajar belum memenuhi, maka perubahan mata pelajaran atau data gaji pokok belum mutakhir, dapat menahan rekomendasi pembayaran pada level sistem sehingga ikut gelombang berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Nah, tahapan Simtun atau Simbar, meskipun SKTP sudah ada di Simtun, rekomendasi pembayaran baru dianggap siap bayar setelah lulus pemeriksaan dari Simbar. Nah, guru yang berkas datanya atau datanya bersih akan masuk ke bench lebih awal yang masih ada catatan akan tertunda sampai beres. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Kemudian jadwal triwulan dan batch per bank ya. Pembayaran TPG tahun 2025 itu memang dijadwalkan per triwulan. Namun realisasinya dilakukan dalam beberapa batch Bapak Ibu. Sepanjang bulan jadwal itu bukan satu hari yang sama. Nah, selain itu, waktu masuk rekening juga dipengaruhi oleh proses clearing ya atau RTGS antar bank seperti itu. Jadi mungkin saja sudah ada di posisi bank tapi belum muncul gitu loh Bapak Ibu Guru ya. Kemudian perbedaan status penerima dalam hal ini adalah ASN daerah atau non ASN. Ini juga sangat berpengaruh Bapak Ibu. Jadi pada beberapa periode jadwal keduanya itu tidak identik sehingga terlihat tidak serentak meski SKTP sama-sama terbit gitu. Nah, ada juga isu rekening bahwa nomor rekening tidak aktif atau salah nama atau rekening ganda atau bank penerima berbeda itu bisa memicu manual cek sehingga terlambat dibanding rekan lainnya yang mulus gitu. Jadi aspek rekening aktif atau tervalidasi juga ditekankan dalam informasi publik ya terkait dengan TPG tahun 2025. Nah, koreksi pembetulan data lokal jika Dinas Pendidikan atau operator sekolah perlu mengoreksi data misalnya perubahan rombel, kemudian cuti, penugasan tambahan, ataupun status rekomendasi bisa ke pending dan baru ikut batch berikutnya setelah koreksi terekam di sistem. Nah, lalu seperti apa kalau misalnya skema langsung ya, skema baru di tahun 2025 itu langsung ke rekening Bapak Ibu Guru ya. Jadi yang berubah itu mulai tahun 2025 penyaluran itu tidak lagi lewat RKUD ya atau Pemda, melainkan langsung dari kementerian yang menyelenggarakan urusan keuangan negara ke rekening guru sehingga memotong satu mata rantai birokrasi. Nah, ini tertulis eksplisit pada lampiran tahapan pembayaran Juknis di tahun 2025. Yang tidak otomatis hilang adalah perbedaan waktu tetap bisa terjadi karena kualitas dan kesiapan data di Dapodik ataupun BKN. Nah, hasil validasi Puslapdik, rekomendasi Simbar, jadwal batch, dan perbankan semuanya tetap berjalan per guru. Jadi langsung ke rekening. Ini mempercepat tapi tidak menjamin serentak di tanggal yang sama. Nah, untuk gambaran jadwal triwulan dan realisasinya itu seperti ini Bapak Ibu Guru. Jadi media arus utama itu merangkum bahwa penyaluran TPG tahun 2025 itu dilaksanakan per triwulan, baik itu triwulan 1 hingga triwulan 4 dan didistribusikan sepanjang bulan jadwal tersebut. Jadi bukan satu hari Bapak Ibu Guru. Jadi katakanlah kalau pencairannya itu mulai 1 Oktober, yaitu sepanjang bulan Oktober dari tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu Bapak Ibu, sampai akhir bulan, atau bahkan mungkin bisa lebih sampai awal bulannya. Nah, tergantung dari kesiapan berkas Bapak Ibu dulu, seperti itu ya. Jadi karena wajar ya jika satu guru itu sudah masuk batch awal, sementara guru yang lain menunggu batch berikutnya di bulan yang sama. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk checklistnya ya, langkah praktis agar tidak tertunda ya untuk guru-guru di sini perlu untuk checklist bahwasanya pastikan data Dapodik itu terbaru. Jadi satuan administrasi, kemudian pangkal, jam mengajar, mata pelajaran yang linier, kemudian tanggal lahir, status kepegawaian itu penting. Pastikan data BKN dan atau gaji pokok mutakhir ya, kenaikan gaji berkala, pangkat atau golongan dan lain-lain. Cek info GTK Simtun untuk status kelulusan dan validasi. Dan pastikan rekening aktif dan sesuai nama, hindari mismatch. Nah, koordinasi dengan operator sekolah, dinas jika ada catatan pada
data agar masuk batch berikutnya. Jadi semua poin memang disebut dalam tahapan resmi imbauan publik TPG tahun 2025. Nah, jadi kalau disimpulkan bahwa SKTP itu adalah dasar hukum pencairan, bukan jaminan cairnya secara serentak, Bapak Ibu. Nah, perbedaan waktu itu disebabkan oleh faktor data, sistem maupun batch banknya. Nah, skema 2025 itu mempercepat pencairan, tapi tetap bergantung pada validasi. Nah, selanjutnya itu langkah proaktif guru itu penting untuk memastikan tidak tertunda. Jadi, saya berterima kasih ya kepada guru-guru yang terus berkomentar ya, dan mudah-mudahan ini tersampaikan sampai ke Info GTK, kemudian ke Mendikdasmen ya, biar nanti bisa menjadi bahan evaluasi ya, bahwa untuk pencairan tunjangan sertifikasi berikutnya itu mungkin harus lebih dipercepat, atau mungkin bisa per bulan seperti itu. Baik, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu guru. Nanti saya akan next ke video berikutnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.